Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Bersama saya Pendeta Heri, kita akan membaca dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya, pasal 2, ayat 1 sampai yang ke-5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya membuat tema bagi kita saat ini adalah berjalan di dalam terang Tuhan Yesus. Keberadaan Bait Allah bagi umat Israel di Yehuda sangat penting, karena kesanalah umat Allah berziarah untuk merayakan berbagai ibadah dan perayaan. Bait Allah adalah tempat kediaman Allah di bumi. Kesanalah seharusnya hati dan pikiran umat tertuju. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Allah akan membangun bait-Nya pada hari-hari terakhir. Bait itu akan berdiri tegak menjulang. Ini dapat dilihat pada ayat kedua. Dan kekuatannya akan menarik perhatian bangsa-bangsa untuk berduyun-duyun datang. Ayat 3. Dan dari sanalah akan timbul pengajaran yang benar dan kepemimpinannya yang adil. Pada ayat 4. Dan pada bait Allah umat dipanggil untuk datang menjadi terang Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nas hari ini menggambarkan apa yang akan terjadi pada akhir zaman, ketika kerajaan Allah hadir dalam segala kepenuhannya. Segenap bangsa, bukan hanya Israel, akan berduyun-duyun datang ke Sion yang merupakan gunung tempat rumah Tuhan. Tujuan datangnya suku-suku bangsa tersebut adalah mencari Tuhan, karena dari Sion Ia akan mengajarkan jalannya serta memberikan pengajaran dan firman Tuhan. Nah, disinilah pengenapannya. Kristus akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Ia akan memerintah atas seluruh bangsa. Jika Kristus sudah memerintah sepenuhnya, maka seluruh dunia akan damai. Hal ini digambarkan dengan seluruh peralatan perang dijadikan peralatan pertanian, karena tidak akan ada lagi perang di antara bangsa-bangsa. Dengan melihat apa yang terjadi pada akhir zaman, maka Nabi Yesaya menyampaikan supaya umat berjalan dalam terang Tuhan.
Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan kerajaan Allah hadir dalam kepenuhannya, semua suku bangsa akan menundukkan diri kepada Yesus. Mereka tidak akan lagi mengalami penderitaan dan mereka tidak akan lagi menghadapi pergumulan. Tetapi bagi mereka yang tidak mau menundukkan diri akan dihancurkan. Dunia akan damai dan tidak akan ada lagi peperangan. Untuk itu Nabi Yesaya meminta umatnya berjalan dalam terang Tuhan, karena kemenangan Tuhan pada akhir zaman adalah sebuah kepastian. Keadaan dunia sekarang ini jauh dari ideal. Kita dapat melihat di sekitar kita peperangan terjadi, bencana alam terjadi, dan sepertinya kejahatan yang sering kali menang atas kebenaran, ketidakadilan menang atas keadilan. Hal ini disebabkan kerajaan Allah belum datang dalam kepenuhannya. Namun saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudaraku, marilah kita tetap berada di dalam terang Kristus yang adalah kepastian itu sendiri, karena Kristus akan memerintah atas seluruh langit dan bumi baru. Jadi marilah kita hidup dalam terang Tuhan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dan kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan terang kepastian. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami memiliki suatu pengharapan bahwa kami akan tetap hidup setia kepadamu. Kepastian hidup akan kami merolehi dan kami memperoleh damai sejahtera. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Diberkatilah usaha pekerjaan kami, damai sejahtera menyertai kami, dan terkhusus bagi jemaat-Mu yang ada di Jemaat Tumbang Nusa. Bila Kau berkati jemaat-Mu di Tumbang Nusa, kehidupan jemaat-Mu, kehidupan gereja-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini suruh doa kami, pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.